Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Prasetyo dengan NIM 0526736616, Program Studi Sistem Informasi UPPJJ Kota Medan. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat aplikasi restoran sederhana menggunakan Java. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke tugasnya. Oke, di sini saya sudah ada file, yaitu main.java. Langsung saja saya membuat 3 kelas, yaitu kelas menu, kelas pesanan, dan kelas main. Jadi di kelas menu seperti biasa untuk menampung daftar menu dari nama, angka, dan kategori. Dan di kelas pesanan untuk daftar dari menu dan jumlahnya yang sudah dipesan. Oke, selanjutnya di kelas main ini menggunakan array list dari menu dan pesanan. Jadi di array list ini dari daftar menu dan daftar pesanannya. Di array list ini untuk menggunakan untuk memodifikasi data atau pesanan yang akan dibuat nanti. Selanjutnya inisialisasi menu ini untuk daftar menu nanti ya. Selanjutnya di bawahnya menggunakan perulangan, yaitu tampilan awal dari programnya. Jadi di sini ada pilihan 1, 2, dan 3. Jadi kalau 1 itu masuk ke menu pelanggan untuk memesan, kedua menu manajemen sebagai pemilik untuk mengatur daftar menunya, dan yang ketiga untuk keluar, jadi akan menampilkan terima kasih dan sampai jumpa. Selanjutnya jika tidak ada ketiga pilihan ini, nanti muncul ini pilihan tidak valid. Misalnya masukkan nomor 4, jadi nanti munculnya pilihan tidak valid. Selanjutnya di bagian pelanggan, menu pelanggan, di sini juga memakai struktur perulangan, yaitu while. Jadi di struktur perulangan ini akan terus meminta pesanan sampai kita mengetik selesai. Jadi tidak akan berhenti sampai diketik selesai. Nah, jadi misalnya kalau kita ketik selesai belum ada yang dipesan, nanti munculnya ini duluan, Anda belum memesan apapun. Nah, jika sudah memesan dan masukkan jumlahnya, nanti akan muncul berhasil masuk ke ranjang. Dan jika kita sudah memesan, pilih menunya tapi tidak ada jumlahnya, nanti muncul jumlah harus lebih dari 0. Selanjutnya akan menghitung dari hitung dan cetak struknya. Oke, untuk hitung dan cetak struknya di sini untuk perhitungan logikanya atau matematikanya. Jadi di sini untuk menampilkan struk pembayarannya dari total itemnya, dari menu dan harga dan jumlahnya. Jadi di sini ada pajak, biaya layanan, dan total sementaranya. Jadi pajaknya itu seperti biasa dari total keseluruhan item yang ada dan dikali 10% atau 0,10. Dan selanjutnya biaya layanannya 20.000, seperti instruksi biaya layanannya 20.000. Dan nanti selanjutnya total sementaranya dari total biaya, pajak, dan biaya layanannya. Selanjutnya untuk diskon, jika total sementara lebih besar dari 100.000, maka dapat diskon 10%. Dan akan ada infonya ya, sering diskon big order 10%. Dan promo minuman jika lebih besar dari 50%, jadi total sementaranya lebih besar dari 50 dan ada minuman, nanti akan dapat promo 1 dan 1 minuman. Jadi terakhir, total akhir itu akan total sementara dikurang diskon yang didapat tadi. Selanjutnya di bagian menu manajemen ya, ini menu kedua tadi ya. Tadi kan menu pelanggan, sekarang menu manajemennya. Jadi di sini admin panelnya atau panel adminnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pilihan. Jadi tambah menu, ubah harga, hapus menu, dan kembali. Ya, 1 untuk masuk tambah menu baru, 2 untuk ubah harga menu, 3 untuk hapus menu, dan 4 untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya ditambah menu baru ya. Sini dari tambah menu baru
Jadi waktu kita nambah menu akan ada konfirmasi lagi, simpan ya atau tidak. Jadi jika ya akan disimpan, jika tidak akan disimpan. Misalnya ubah harga menu ya, menu kedua tadi ubah harga menu. Untuk mengubah harga menunya, ya ada konfirmasinya lagi, simpan ya atau tidak. Selanjutnya untuk hapus menu ya, yakin untuk ada konfirmasi, yakin untuk dihapus ya atau tidak lagi. Oke, jika tadi dijalankan dan tidak ada data ditemukan, misalnya saya mau menghapus ya tidak ada di menu, nanti akan muncul tidak ditemukan. Gitu juga dengan tambah dan ubah menu tadi. Selanjutnya, nah di sini untuk tampilan daftar menu tadi ya. Waktu kita masuk ke menu pelanggan, daftar menunya ini akan tampil semua tadi. Dan di sini sering menu, cari menunya untuk yang tadi, untuk menu manajemennya. Jadi akan cari menu sesuai namanya tadi. Selanjutnya, nah di sini inisialisasi menu tadi yang di atas tadi. Jadi saya buat paling bawah. Jadi sini saya menggunakan tema fast food. Jadi makanan ada cheeseburger, fried chicken dan seterusnya ya. Untuk inisialisasi menunya. Oke, mungkin untuk penjelasan implementasi tipe data, array string dan perulangan dan pemilihan mungkin sudah cukup jelaskan ya. Oke, langsung saja masuk ke programnya. Oke, tadi saya sudah nyoba dulu sekali, jadi ini saya buat lagi. Oke, kita compile dulu. Daftar. Oke, setelah di-compile muncul ya dari kelas tadi, ketiga kelas, main class, menu kelasnya, ya, dan pesanannya. Oke, kita mulai. Java.main. Oke, ini tampilan awalnya. Restoran fast food. Jadi yang pertama kita tes dulu masuk sebagai pelanggannya. Satu. Nah, ini tampilan menu tadi ya. Bagian ini. Tampilkan daftar menu. Nah, muncul dari sini. Tampilkan daftar menunya. Menu fast food dan minumannya. Makanan dan minuman. Oke, di sini struktur pengulangannya dilakukan. Jadi, kalau saya pilih cheeseburger, terus kita enter. Nah, jumlahnya saya masukkan 2 aja ya. Nah, masuk ini cheeseburger berhasil masuk keranjang. Nah, besok muncul lagi nih menunya. Jadi kita lanjut aja. Sekarang saya mau Coca-Cola untuk minumannya. Nah, untuk mengetes, Coca-Cola. Tadi saya kasih spasi, jadi harus sama ya itunya tulisannya. Oke, jumlahnya misalnya saya nggak masukin, saya klik enter aja. Nah, dia muncul yang ini bagian kedua tadi ya, input harus jumlah harus angka ya. Oke, saya coba lagi Coca-Cola. Saya pilih 5 aja. Nah, terus kalau sudah pesan klik aja selesai. Nah, muncul ya. Oke, struktur pembayarannya. Ini harga cheeseburgernya total 70.000 dan Coca-Colanya 50.000. Nah, di sini diskonnya dilakukan. Total biayanya 120.000. Pajaknya 10%, jadi dari 120.000 jadi 12.000 pajaknya. Biaya layanannya 20.000. Oke. Diskonnya itu 15.200 dari total keseluruhan tadi. Dan ada ininya ya, tulisannya. Jadi total bayarnya 136.800.000.
Oke, selanjutnya masuk ke main menunya. Di admin panel ini saya mau nambah menu, misalnya satu. Nama menunya itu burger aja, coba burger, dan harganya itu 10.000. Nah, terus masuk lagi nih kategorinya makanan atau minuman, buat makanan. Nah, jadi konfirmasinya simpan ya atau tidak, saya simpan ya. Oke. Terus kita coba dulu ya, kedua ubah harga menunya. Muncullah burger tadi yang sudah saya tambahkan 10.000. Nah, kita mau ubah harga burgernya ini kekecilan. Kita ketik aja nama burger, harga barunya, nah harga lamanya 10.000 ya, harga barunya kita buat 15.000. Oke, kita simpan. Oke, terus kita masuk ke bagian 3, hapus menu 3. Oke, burgernya berubah ya harganya dari 10.000 menjadi 15.000. Jadi saya mau hapus yang 5 aja lagi, 5. Dan kita enter namanya ya, burger. Nah, nanti ada konfirmasi lagi ya atau tidak, ya jadi ya. Nah, kita kembali ke halaman awal restoran fast food, masuk sebagai pesan pelanggan 1. Hilang ya burger tadi. Oke, kita tes lagi sekali lagi. Fried chicken, jumlahnya 5. Oke, berhasil masuk keranjang. Lanjut ke lemon tea untuk minumannya. Jumlahnya 5 lagi kak. Oke, selesai. Oke, struktur pembayaran muncul lagi. Total biayanya 85.000. Pajaknya jadi 500.000 dan biaya pelayanan 20.000. Diskonnya itu dari total jumlahnya tadi menjadi 22.350.000. Jadi total bayarnya 200.150. Oke, sorry agaknya. Oh iya, saya coba pesan lagi. Misalnya saya langsung selesai. Nah, muncul Anda belum memesan apapun. Itu yang tadi ya, struktur pesan tadi. Oke, karena sudah dicoba semua, kita pencet keluar. Oke, nanti terima kasih dan sampai jumpa. Oke, mungkin untuk penjelasannya sudah cukup. Saya sudah menjelaskan tipe data, array list, perulangan dan keputusan, sudah semuanya dipakai di sini. Oke, sekian dari penjelasan tugas 2 kali ini. Semoga bisa menjawab semua tugas tadi. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan dan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.